Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang review riset terdahulu dan ide riset. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmanggita dengan NIM 2019-310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019-310102. Nah, pada bagian ke-1 ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang review artikel mengenai the impact of capital structure on firm performance, evidence from Vietnam. Teori yang berkaitan dengan pemilihan struktur modal dalam perusahaan beragam, yaitu Modigliani and Miller Theory, Trade-off Theory, Pecking Order Theory, dan Market Timing Theory. Yang pertama yaitu Modigliani and Miller Theory, merupakan teori yang paling mendasar untuk struktur modal, dengan asumsi bahwa tarif pajak penghasilan badan adalah 0. Mengklaim bahwa struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan atau perusahaan tidak memiliki cara untuk meningkatkan nilainya dengan mengubah struktur modal. Dengan memasukkan pajak penghasilan badan ke dalam penelitian, menyimpulkan bahwa nilai perusahaan yang memiliki lebih banyak hutang dalam struktur modalnya sama dengan nilai pasar perusahaan yang tidak memiliki hutang dalam struktur modalnya ditambah apa yang dikenal sebagai perlindungan pajak. Teori yang kedua yaitu trade-off theory. Trade-off theory dapat disimpulkan bahwa nilai pasar perusahaan dengan utang sama dengan nilai perusahaan tanpa utang ditambah nilai pelindung pajak dikurangi nilai sekarang dari biaya kebangkrutan. Artinya, manfaat tax shield yang diperoleh dari utang akan dikompensasikan dengan kerugian jika terjadi kepailitan. Trade-off theory menunjukkan bahwa terdapat struktur modal yang optimal untuk bisnis, di mana manfaat perlindungan pajak paling baik mengkompensasi kerugian dari hutang, seperti kesulitan keuangan dan biaya agensi. Yang ketiga yaitu Pecking Order Theory, menjelaskan keputusan pendanaan manajer bisnis. Pertama, menggunakan modal internal atau dana internal, laba ditahan. Selanjutnya, pinjaman surat utang, dan terakhir ekuitas baru. Pecking Order Theory menyatakan bahwa modal internal akan selalu diutamakan dari pinjaman dan penggunaan dana internal akan mengurangi ketergantungan perusahaan pada pihak eksternal, meningkatkan otonomi keuangan, dan mengurangi kebocoran informasi internal. Motivasi riset dalam penelitian ini karena penelitian tentang struktur kepemilikan di negara berkembang diperlukan, terutama yang memiliki partisipasi kepemilikan negara seperti negara Eropa Timur, Cina, dan Vietnam yang memiliki kekhasan tersendiri. Kepemilikan di negara tersebut seringkali memiliki tingkat visibilitas yang tinggi setelah perekonomian bertransformasi dari perekonomian yang terpusat dengan menunjukkan intervensi negara dalam aktivitas perusahaan di latar belakang perekonomian. Dengan demikian, penelitian empiris tentang dampak kepemilikan negara terhadap kinerja perusahaan bervariasi dalam penelitian yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh yang berbeda dari struktur modal pada kinerja perusahaan di perusahaan milik negara dan non-negara yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti tentang hubungan antara struktur modal dan kinerja perusahaan milik negara dan perusahaan non-negara yang terdaftar di pasar saham Vietnam dan memberikan rekomendasi kepada lembaga manajemen negara, manajer bisnis, dan pihak terkait. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini membahas mengenai rancangan riset. Yang pertama ada variabel yang digunakan. Rekan-rekan dapat melihat tabel yang telah tersaji di dalam slide yang terdiri dari ROE, ROA, EPS, CL, LI, TL, TAM, SG, size, dan LIQ. Kemudian nomor 2, sampel riset. Studi ini menggunakan data panel yang dikumpulkan dari 488 perusahaan non-keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek selama periode 6 tahun 2013 hingga 2018 yang disediakan oleh Vingroup SCC. Sampel meliputi dari 116 perusahaan milik negara dan 372 perusahaan non-negara. Yang ketiga ada teknik analisis data. Menggunakan regresi GLS dengan model ROA mencakup 3 submodel, model STD, LTD, dan TD. Kemudian menggunakan regresi GLS dengan model ROE mencakup 3 submodel, model STD, LTD, dan TD. Selanjutnya menggunakan regresi GLS dengan model IPS mencakup 3 submodel, model STD, LTD, dan TD.
Slide selanjutnya mengenai hasil riset. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan atau size berhubungan positif dengan kinerja bisnis perusahaan. Semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi kinerja mereka. Pada saat yang sama, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pinjaman yang lebih tinggi memiliki hasil bisnis yang lebih rendah. Hasil dari regresi GLS menunjukkan bahwa peningkatan debt ratio berpengaruh negatif terhadap hasil usaha jenis perusahaan negara dan non-negara. Hasil penelitian Archer ini bermanfaat bagi lembaga pengelolaan negara dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan modal dan membantu mengelola perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang efektif. Slide selanjutnya membahas mengenai keterbatasan riset. Yang pertama, tanda hubungan leverage dan profitabilitas tidak konsisten dalam penelitian. Studi empiris dari ekonomi yang berbeda pada waktu yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda pula membawa hasil penelitian yang beragam. Yang kedua, ada berbagai makalah tentang hubungan antara modal dan kinerja perusahaan di berbagai negara. Namun, hanya ada beberapa penelitian di Vietnam. Slide selanjutnya membahas mengenai peluang riset yang akan datang. Yang pertama, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih memperkaya bukti empiris, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan struktur. Yang kedua, hubungan antara struktur permodalan dan kinerja BUMN mungkin tidak sepenuhnya linear, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh struktur terhadap kinerja bisnis perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada bagian 2, yaitu ide riset kami mengenai analisis perbandingan struktur modal dalam menentukan keefektivitasan usaha mikro kelas menengah atau UMKM di Surabaya. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu trade-off theory dan pecking order theory. Trade-off theory mendalilkan bahwa semua perusahaan memiliki rasio utang. Menurut teori ini, perusahaan lebih mengutamakan pendanaan dari luar atau eksternal daripada menggunakan pendanaan dari dalam atau internal. Menurut static trade-off theory, manfaat lain dari pembiayaan utang adalah untuk mengontrol perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Selanjutnya, pecking order theory mengikuti temuan Donaldson 1961 yang menemukan bahwa manajemen lebih memilih dana yang dihasilkan secara internal daripada menggunakan dana eksternal. Teori pecking order menyarankan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan internal daripada modal hutang dan menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan dana internal terlebih dahulu, kemudian menerbitkan hutang dan akhirnya sebagai pilihan terakhir mengeluarkan modal ekuitas. Baik, slide ini mengenai motivasi riset. Motivasi riset dalam penelitian ini berdasarkan pada riset terdahulu, yang mana memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja bisnis perusahaan. Oleh karena itu, kami memilih untuk meneliti usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang sedang berkembang saat ini. Melalui analisa yang menyeluruh dan mengaitkan dengan teori-teori yang mendasari kebijakan modal bagi usaha mikro kecil dan menengah, diharapkan akan menemukan pola perilaku permodalan UMKM dalam upaya menemukan struktur modal yang efektif bagi perusahaan kecil menengah. Slide selanjutnya mengenai tujuan riset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbandingan struktur modal dan efektivitas UMKM. Baik, pada slide ini membahas mengenai rancangan riset. Yang pertama ada sampel. Kami berencana mengambil sampel dari beberapa UMKM di kota Surabaya dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner atau angket. Yang kedua, teknik analisis data. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan melakukan metode teknik hubungan banding, menyamakan, dan membedakan. Teknik yang terakhir dapat disejajarkan dengan teknik perbandingan dalam metode komparatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.